kita ada CCTV, kita monitor dari situ, tapi lama-lama ya dihancurin CCTV-nya. Di tempat ini menjadi saksi bisu di mana ada aksi ricuh pada Jumat 29 Agustus 2025 saat terjadi aksi unjuk rasa di gedung DPRD Jawa Barat. Penyesalan kenapa harus terjadi dengan Sabara. Padahal kita tidak ada unsur-unsur apapun dengan kepemerintahan. Dengan kesabaran, dengan ikhtiar, alhamdulillah tanggal 24 Januari tahun 2006 kemarin kita udah bisa berdiri kembali seperti ini. Masih ingat dengan peristiwa terbakarnya sebuah restoran di Jalan Tronojoyo pada Jumat 29 Agustus 2025 tahun lalu. Nah, restoran ini tepatnya saya sedang berada di dapurnya dalam menjadi saksi sebuah kebakaran terjadi pada malam hari itu. Dan pada hari ini, kurang dari 6 bulan pasca kebakaran tersebut, tempat ini kembali beroperasi dengan wajah barunya. Saya akan mewawancarai tim dari Sambara untuk mengetahui bagaimana proses bangkitnya pasca dibakarnya tempat usaha ini. Itu ya kejadian-kejadian merekam kenapa mereka melakukan hal seperti ini, ya kita serahkan sajalah sama yang di atas, karena mungkin itu sebagai cobaan dan ujian buat Sambara. Kita ambil hikmahnya saja, mungkin di balik ini ada sesuatu yang akan Allah berikan sama kita. Kita ya dengan manajemen, dengan owner, dengan seluruh karyawan, kita bersabar aja sambil kita juga tetap berikhtiar gimana caranya supaya ini cepat bangkit. Ya sebetulnya ada penyesalan kenapa harus terjadi dengan Sambara. Padahal kita tidak ada unsur-unsur apapun dengan kepemerintahan. Kita di sini nggak ada orang-orang pemerintah, apalagi aparat, apalagi politik. Kita nggak terlibat di situ. Kita murni hanya kita di sini di bidang kuliner. Itu aja di bidang kuliner aja, nggak ada sangkut paut apapun. Kita sabar, akhirnya ya dengan kesabaran, dengan ikhtiar, alhamdulillah tanggal 24 Januari tahun 2006 kemarin kita udah bisa berdiri kembali seperti ini. Mudah-mudahan tamunya juga makin banyak dan makanan juga kita juga makin disukai karena ada beberapa perubahan-perubahan juga ya. Dari mulai servis, makanan, kita penataan ulang dari nol kembali gitu, mulai operasian ini semua. Saya di sini dari 2010. Lumayan lama. Gitu. Ya, di sini kita makanannya makanan khususnya Jawa Barat ya, tapi secara keseluruhan kita Nusantara, masakan Nusantara. Gitu. Dan kita juga tetap setiap bulannya ada satu perkembangan, maksudnya development menu, apa yang disukai, apa yang sekira-kiranya yang belum ada, kalaupun ada ya kita mungkin bikin fusion food antara makanan Nusantara A dengan Nusantara B. Kita mungkin di collab di cooking fresh cookingnya, dan ini jadi satu menu yang memang belum ada atau mungkin tidak ada ya sebagai khas Sambara ini.
di tempat lain. Kalau untuk nama kemungkinan bisa umum, ya kemungkinan bisa umum. Kita di sini ada ayam tangkapnya, pating bambunya, kemudian kambing bakar di dalam bambu juga ada dengan penyajian yang unik. Nanti bisa dipresentasikan lah. Kambing bambu itu penyajian dengan hot plate yang panas, penyajian di meja tamu. Pada disajikan itu ada sensasi sizzling ya, asap-asap yang dari panas tersebut. Kemudian ayam tangkapnya juga orang pasti ngelihat ayam tangkap udah nggak aneh dari ininya ya, dari namanya. Cuman pas lihat presentasi, wah ayam pakai kurungan gini, ya namanya ayam tangkap, udah capek-capek nangkap, ntar ngelepas lagi gimana? Makanya kurungin seperti itu. Gitu. Ya, dia adalah sesuatu cerita yang bikin tamu penasaran dan bikin satu unique pointnya di situ. Unique pointnya bahwa kita tuh dengan nama yang sama dengan orang lain, tapi tes dengan tampilan yang berbeda. Itu hanya ada di Sambara ini. Kalau saya profesinya itu sebagai chef karena saya banyaknya di hotel ya, dulu hampir 23 tahun di hotel, dan saya sebagai chef itu dari tahun 97. Kita lulus sekolah itu kan tahun 2000, ada tahun 88 ya, 88, kemudian masuk industri perhotelan, sekolah, dan akhirnya kita mulai bekerja di instansi hotel itu sekitar, ya resminya sih tahun 92 ya, 91-92, karena tahun 90-an itu saya baru lulus, kemudian masih menjadi tenaga bantuan. Nah kemudian kita mencoba untuk keluar dari mulai tahun 92, dari 97 saya itu, dari udah mulai dari chef tapi di hotel. Nah di sini bergabungnya 2010. Kalau kejadian seperti itu ya, saya juga ngalamin juga waktu dulu tahun 98 atau dulu waktu di Jakarta kan. Oh, iya. Kejadian seperti itu ya. Cuman saat itu memang ke tempat kerja nggak terjadi gitu. Saat itu saya di 98 sudah ada di salah satu hotel berbintang di Jakarta, dan itu memang tidak terjadi. Tapi kalau dilihat secara brutalnya ya memang 98 lebih parah ya, tapi saya ngalamin sendiri 2025 kemarin saat di tempat kerja saya, ini yang paling menyedihkan. Menyedihkan karena kita punya beberapa karyawan juga sebagai tulang punggung keluarga mereka gitu ya, termasuk saya juga dengan tim manajemen. Akhirnya ya berusaha lah gimana caranya supaya kita bisa cepat bangkit. Saya ngalami yang kejadian yang sangat menyedihkannya ya 2 kali ya, tahun 98 dengan tahun 2025 kemarin ini. Dan kebetulan 2005 ini di tempat kerja yang saya kerja sekarang. Kalau dulu tidak nyampe lah. Di luar ya Pak? Masih di luar, masih banyak, inilah masih jauh lah. Karena itu kan kejadian banyak di area sekitar Senayan gitu ya, di daerah Senayan seperti itu, rusak di Senayan seperti itu. Dan saya di situ kebetulan adanya masih di daerah Sudirman saat itu, di salah satu hotel di daerah Sudirman. Dan kita ya imbasnya aja sih, imbas jalan-jalan macet, pulang malam, ketakutan gitu. Cuman yang memang paling sangat menyedihkan dan kita perlu bersabar lebih ekstra tuh kejadian 2025 saat di sini. Kita kan tidak tahu apa yang terjadi yang Allah berikan ke kita, tapi dengan kesabaran, dengan tekad, kebersamaan, akhirnya ya alhamdulillah 24 Januari kemarin kita udah bisa mulai memberikan sesuatu pelayanan atau makanan yang banyak permintaan dari konsumen juga, kapan buka seperti itu ya. Ya akhirnya dengan dibukanya
sambara kembali. Alhamdulillah para pelanggan udah mulai berdatangan lagi gitu. Dengan rasa mereka tesnya sambara itu memang uniknya di sini, kata mereka bilang. Dengan pilihan makanan yang lebih banyak, dengan cita rasa yang memang rasanya lebih tajam, khas Jawa Barat, khas Sunda, umumnya secara nasional, makanan Nusantara gitu. Chef, waktu pas terbakar gitu ya, yang di dalam benak chef seperti apa sih? Aduh, ini kapan nih bakalan, apakah bisa bangkit kembali atau kehilangan konsumen, bakal kangen gitu sama. Betul sih, kalau secara emosional kita memang ada perasaan seperti itu. Tapi mau gimana lagi, itu udah terjadi, kita nggak bisa mengembalikan secepat itu kan. Kalau saya punya sesuatu yang lebih, mungkin saya sihir jadiin lagi gitu kan. Tapi ya kita sebagai manusia biasa yang memang harus banyak cobaan, banyak yang kita harus bersikap bagaimana kalau kita mempunyai cobaan seperti ini. Ya akhirnya kita bersabarlah sambil kita tetap berikhtiar. Tapi kita juga berdoa mudah-mudahan aja ada hikmahnya, dan hikmahnya itu bisa diberikan ke Sambara itu sendiri, termasuk semua elemen yang di dalamnya, dari mulai owner, manajemen sampai karyawan, diberikan sesuatu yang memang kekuatan dari batin itu sendiri, bahwa kita di sini mendapat cobaan dan kita pasti akan ada hikmahnya. Gitu sih cara saya menyikapinya dengan tim semua. Kalau trauma sih ya pasti ada ya, cuman kita nggak bergelut hanya, maksudnya gimana ya, bergelut hanya wah trauma nih, ketakutan gitu. Enggak, kita tetap berdoa aja, kita mendekatkan lebih dekat lagi, dan alhamdulillah setelah kejadian itu sering juga demo-demo di sini, tapi alhamdulillah semuanya kondusif, berjalan lancar, karena pihak aparat pun udah mulai siap siaganya lebih intens ya, lebih ekstra lah dari yang sebelumnya gitu. Jadi ya kita berterima kasih juga kepada pemerintah juga yang selama ada demo-demo setelah kejadian itu selalu kondusif dan tidak ada gangguan-gangguan apapun ke kita. Alhamdulillah tamu pun tidak terganggu, dan saya menyayangkan sekali sih, tamu juga banyak menyesal. Bahkan ada yang tidak tahu setelah kejadian, sebulan kejadian kita renovasi, tamu banyak yang kesini masuk, padahal ini kapan nih buka direnovasi ini, mereka tidak tahu. Nah akhirnya setelah mengetahui, ya alhamdulillah, mungkin dengan selain doa kita sebagai karyawan, doa dari para tamu juga, para pelanggan juga, akhirnya kita selama dari mulai Oktober, November, Desember, 4 bulan sampai 5 bulan lah gitu ya, bisa berdiri kembali seperti ini. Tetap yang kita jual seperti ini, tapi selain itu ada juga beberapa paket yang mungkin takut tamunya ngantri lama gimana, kita udah siapin paket beberapa menu juga. Ya, tapi biasanya yang saya lihat tetap tamunya respect penasarannya dengan apa yang kita sajikan di sini. Oh, jadi prasmanan. Prasmanan, mereka ngambil dengan selera sendiri. Kalau paket kan menu udah ditentukan. Paket A menunya ABCD, paket B ABCD. Tapi di luar itu mungkin ya ada yang mereka harapkan, tapi nggak ada di daftar menu ini di paket A. Tapi kalau lihat di situ, mereka rencana di sini saya akan makan sayur asem, gepuk, sama ikan goreng. Pada datang ke sini mungkin aja ngambil iga, ngambil apa, karena di luar harapannya dia makannya ternyata banyak pilihan. Akhirnya ya udah makin banyak lah yang mereka pilih gitu. Itu yang biasanya tertarik dengan prasmanan di kita seperti itu. Nah ini juga nanti ada proses ulang. Tamu itu minta dibakar atau digoreng apa, seperti kita siapkan juga. Kita menjaga kualitas rasa itu tetap dari proses ya. Proses untuk pembuatan satu menu kita harus mengacu pada satu standar chef yang udah punya. Kemudian sebelum disajikan harus dilakukan tes food secara rutin. Kemudian dalam periode beberapa jam ke depan
makanan itu lalu harus dicek kembali. Kemungkinan dari faktor penguapan, ya, faktor udara, di sini juga berpengaruh terhadap makanan, apakah makanan udah layu atau belum, apakah makanan itu udah ada penyusutan kadar air, terjadilah penguapan, airnya rasanya lebih tajam, bisa kemanisan, bisa keasinan, seperti itu. Nanti ada satu proses checker yang setiap saat harus ngecek makanan tersebut. Terus rutinitas setiap hari harus dilakukan, jadi sebelum disajikan. Apalagi makanan yang langsung dibuat, istilahnya fresh cooking. Fresh cooking ala minute, menu ala carte, itu wajib dites sama leadernya. Nah, tadi saya udah ngobrol dengan chef dari Sambara, di mana beliau tuh sudah kerja puluhan tahun ya di Sambara dan berkisah tentang pengalamannya dan kejadian yang sempat membuat dirinya juga cukup kaget ya dengan hangus terbakarnya restoran ini. Terus juga tadi kami melihat bagaimana sisa-sisa bangunan yang terbakar masih diabadikan oleh tim Sambara. Demikian Saksi Kata episode kali ini. Saya Putri Puspita, makan siang dulu.